Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lastri, Prodi PAUD 2018 dari Universitas Pancasila. Izinkan saya pada kesempatan ini akan membagi tugas UAS dari mata kuliah evaluasi perkembangan anak yang dosen pengampu Dr. Suryadi MPD. Berikut tugas UAS dari saya. Di slide pertama ini kita akan mengawali dengan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Adapun 6 aspek perkembangan anak usia dini tersebut adalah: yang pertama, nilai agama dan moral. Kedua, fisik motorik. 3, kognitif. 4, bahasa. 5, sosial emosional. Dan 6, seni. Pada tugas UAS saya kali ini, saya akan membicarakan tentang sosial emosional. Apa itu sosial emosional dan evaluasinya, instrumennya, dan cara memvalidasi dari instrumen penilaian aspek sosial emosional. Pengertian menurut para ahli tentang aspek sosial emosional. Menurut Santrok tahun 2012, sosial emosional merupakan suatu proses yang dialami individu ketika berhubungan atau berinteraksi dengan individu lain, proses perubahan emosi, serta perubahan kepribadian pada anak. Menurut American Academy of Pediatrics dalam buku yang dikarang oleh Nurmalitasari tahun 2015 mengatakan bahwa perkembangan sosial emosional mengarah pada kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi dengan baik, mampu menjalin hubungan dengan anak-anak dan orang dewasa di sekitarnya, dan secara aktif mengeksplorasi lingkungan. Adapun menurut Raffer dan Ziegler tahun 1990, kompetensi sosial mencakup kemampuan anak untuk terlibat dalam hubungan yang positif, baik dengan orang tua, teman sebaya, saudara kandung, dan guru. Maka dapat disimpulkan bahwa aspek perkembangan sosial emosional adalah proses perubahan tingkah laku yang dialami oleh seorang anak, di mana anak mampu untuk berinteraksi dengan anak dan orang dewasa di sekitarnya, serta mampu mengekspresikan emosinya dengan instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian. Instrumen penilaian dapat berupa tes atau non-tes, dan observasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Pada aspek perkembangan sosial emosional yang dilakukan adalah penilaian sikap. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih ditunjukkan untuk membina perilaku dalam rangka membentuk karakter peserta didik. Teknik penilaian yang digunakan adalah observasi melalui wawancara, catatan anekdot atau anekdot record, dan catatan kejadian tertentu incidental record sebagai unsur penilaian utama. Contoh instrumen penilaian aspek sosial emosional. Berikut contohnya. Proses untuk memvalidasi instrumen dimulai dari membuat instrumen penilaian. Instrumen penilaian mencakupi dari definisi, butir indikator, dan penilaian. Penilaian itu terdiri dari BB belum berkembang, mulai berkembang atau MB, BSH berkembang sangat sesuai harapan, dan yang terakhir BSD berkembang sangat baik. Dan yang kedua, kita memasuki
dari instrumen-instrumen tersebut kita masuk ke dalam catatan notepad. Dalam notepad itu, melalui notepad itu, kita akan bisa memasuk ke dalam aplikasi yaitu iTeman. iTeman ini akan mengawali proses dari memvalidasi. Validasinya kita menggunakan aplikasi lagi yaitu DOSBox. Berikut contoh dari notepad instrumen. Dalam notepad instrumen ini ada angka-angka di dalamnya. 0, 19, 0, and 10. Adapun 0, 19 ini diambil dari butir indikator. Pada instrumen kita ada 19 butir indikator. Dan 0 ini merupakan dari ketentuan rumusnya 0 dan N. Sedangkan 10 kita ambil angka terbesar dari jumlah nama-nama anak ini. Angka terbesarnya adalah 7. Namun kita ambil 10 sebagai jarak di antara jarak spasi antara nama dan angka-angka pada poin penilaian. Dan plus-plus ini adalah menurut dosen pengampu kami mengikuti arahan dari beliau. Jadi plus-plus ini sama juga dikatakan dengan rumusnya. Sedangkan 4 ini adalah poin terbesar dari poin penilaian BB, MB, BSH, dan BSD. Adapun BB dikasih poin 1, MB dikasih poin 2, BSH dikasih poin 3, dan BSD dan BSD dikasih poin 4. Kemudian angka-angka ini 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 777, 88, dan ini merupakan dari jumlah dari butir indikator berdasarkan dimensinya. Contohnya, dimensi 1 saya memiliki 2 butir indikator. Maka demikian saya menulis 1 2 kali. Begitu juga dengan 2. Dimensi dari instrumen yang saya buat, dimensi 2-nya ada 2 butir indikator. Dan 3 juga demikian, saya membuat dimensi ketiganya ada 2 butir indikator. Kemudian 4 juga demikian, 5 juga, 6 juga, dan ada 7. Dari dimensi ke-7 saya membuat 3 butir indikator. Adapun nama anak-anak yang menjadi observasi saya adalah Cila, Dennis, Kimberly, Malika, Nomal, Raihan, Tavia, Salsa, Suci, dan Sajila. Mereka ini merupakan murid saya di sana tempat saya mengajar PAUD Aspal. Nah, Cila ini memiliki poin penilaian pada dimensi 1 dengan 1 butir pertama 3. 3 adalah dari poin berkembang sesuai harapan. Sedangkan pada dimensi pertama butir kedua, Cila mempunyai poin Cila mendapatkan poin sama 3 berkembang sesuai harapan. Nah, Cila dari jarak nama Cila dan angka-angka ini kita memberi tadi dengan jarak tertinggi yaitu 10 spasi. Dikarenakan nama Cila ini ada 4 huruf, maka ini saya memberi jarak spasi 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk berikutnya saya memberi lagi 6 karena 10 dikurang 4 sama dengan 6. Dengan spasi 6 kali maka ditulislah poin dari penilaian. Begitu juga dengan Dani. Nama Danis terdiri dari 5 huruf, maka sisa jarak dan adalah 5 kembali karena jarak yang kita ambil yang terjauh adalah 10. Danis mempunyai 5 jarak berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian baru kita tulis poin dari penilaian. Begitulah selanjutnya sampai kepada proses validasi.
Berikutnya, proses validasi kita melalui aplikasi Ijeman dan Dospo. Berikut proses. Kita mulai dari Dospo. Di spasi ya, spasi teman, di teman, dir, spasi di teman, enter, teman, dot, exe, enter, outputnya tadi cm. Terus enter, sudah uci.txt enter, kemudian kontrol enter. Outputnya uci.me.txt enter, kontrol enter, g enter, kontrol enter. Terus ucicin, aku kasih nama ucicin.txt enter, kontrol enter, 1 karena udah punya, enter, kontrol enter, teman komplit. Tuh, ini teman analisis komplit. Teman, mari kita lihat. Terus dulu kita lihat di mana hasilnya. Nah, ini dia. Ini outputnya ini. Kemudian untuk skornya ini. Dadah. Sudah selesai. Alhamdulillah. Demikianlah tugas kelas saya pada hari ini dari mata kuliah evaluasi perkembangan anak. Semoga